Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati dan yang saya muliakan, perkenalkan, nama saya Panji Asmoro, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi PGSD Universitas Samudra dengan nomor induk mahasiswa 2504111214. Pada saat ini saya akan melaksanakan video pembelajaran yang bertempat di SDT Darussalam 01 Batam dengan mata pelajaran IPAS kelas 2, materi benda di sekitarku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk Ananda Ahmed silakan untuk maju ke depan memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terima kasih Ananda Ahmed, silakan duduk kembali ke tempatnya. Baik anak-anak semuanya, hari ini ada yang nggak masuk di kelas ini? Tidak ada kan semuanya? Kursinya sudah pada terisi, artinya anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, silakan anak-anak semuanya untuk berdiri di tempatnya masing-masing karena kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Semuanya silakan duduk kembali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran. Nanti Bapak tayangkan PPT atau materi yang akan Bapak sampaikan. Anak-anak tolong diperhatikan, disimak dengan baik. Materi kali ini yaitu tentang benda di sekitarku. Anak-anak, apakah anak-anak tahu dengan benda? Apa yang dinamakan benda? Benda, ada yang tahu? Apa benda? Itu contoh bendanya. Benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki nama dan juga massa serta ukuran. Coba anak-anak bisa menyebutkan nggak benda yang ada di kelas ini? Yuk, yang pertama, 1. Meja. Kursi. Ini apa namanya? Lemari. Ini apa namanya? Papan tulis. Pintu termasuk benda bukan? Iya. Ya. Jadi apapun yang ada di kelas ini yang bisa kita pegang, yang bisa kita raba, bisa kita lihat, itu namanya benda, ya. Benda. Di dalam materi IPAS kelas 2 ini, benda di sekitar kita, tentu pembelajarannya ada tujuan, tidak serta-merta tidak ada tujuan, pasti ada tujuan. Kenapa kita belajar materi benda di sekitar kita atau sekitarku? Nah, tujuannya yang pertama, anak-anak agar bisa mengidentifikasi benda dan ciri-cirinya. Yang kedua, tujuannya agar anak-anak itu bisa mengelompokkan
wujud benda atau benda-benda sesuai dengan kelompoknya. Kemudian yang ketiga, setelah anak-anak paham bisa mengidentifikasi kemudian mengelompokkan, anak-anak pasti bisa menyebutkan berbagai macam wujud benda. Seperti tadi, anak-anak kan pandai itu menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita, ya. Apalagi yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, yang bisa kita raba, pasti kita tahu bentuknya, namanya pun kita tahu. Bahkan setelah kita tahu ciri-cirinya. Ya, kalau benda padat biasanya ciri-cirinya keras atau kasar. Ya, terkadang juga halus seperti halnya papan tulis. Halus dan keras, ya. Anak-anak, sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya enggak? Tentang benda. Ayo. Boleh bertanya, Pak, kalau keramik termasuk benda enggak? Misalnya gitu. Boleh bertanya ya. Pak, keramik itu benda padat atau benda cair, Pak? Gitu ya. Misalnya, ya boleh bertanya seperti itu. Ayo, ada yang mau bertanya? Gimana? Oh, tadi Ahmed bertanya karena suaranya enggak kedengeran, enggak keras. Ahmed bertanya, Pak, kalau kardus itu termasuk benda padat atau bukan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, Asril, sini. Gak apa-apa. Coba Bapak mau tanya, kira-kira menurut kalian, kardus itu benda padat atau benda cair, Omar? Benda padat. Nah, tepuk tangan buat Omar. Ya. Tadi Omar menjawab bahwasanya kardus itu benda padat. Ya. Benda padat. Ayo, Asril tadi mau bertanya. Ayo, tanya apa Asril? Nah, ya. Pak, kalau TV gimana, Pak? Benda padat atau bukan? Jawabannya benda padat, ya. Benda padat itu bisa kita pegang, bisa kita lihat, bahkan ketika kita pindahkan ke tempat lain, bentuknya tidak akan berubah. Sekarang nih, Bapak punya TV nih, ya kan? Bapak pindahin tuh TV-nya ke kamar. Kira-kira nih, menurut kalian, kira-kira nih, TV itu berubah jadi radio atau tetap TV? Tetap TV. Kenapa? Karena TV itu termasuk benda padat, benda yang tidak bisa berubah bentuk, tetap sama, ya. Kain. Nah, sekarang kain. Kira-kira menurut kalian, benda padat atau benda cair? Benda padat juga sama. Coba nih, kalau kita punya baju nih ya, dimasukkan ke dalam air, bajunya berubah jadi kecil nggak? Hah? Berubah jadi kecil nggak? Enggak kan? Tetap sama. Artinya baju yang kita pakai ini termasuk benda padat. Bisa dipegang nggak bajunya? Bisa. Bisa diraba? Bisa dilihat? Bisa. Artinya baju termasuk benda padat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Sekarang Bapak mau bagi kelompok nih, ya. Ini tadi Bapak sudah bagi kelompok, tapi belum dikasih nama. Nih kelompok ini, nama bendanya TV, ya. Omar, kulkas. Kelompok Zakir, lemari. Kelompok Arkan, kelompok Ahmed, papan tulis. Ya, sekarang Bapak akan bagikan kertas, ya, LKPD. Nanti anak-anak, ya, kerjakan, ya, dikerjakan. Ya, tapi sebelum itu, sebelum Bapak bagikan, Bapak akan mengadakan percobaan dulu, ya. Tolong disimak anak-anak ya. Ini apa namanya anak-anak? Botol aqua yang berisi
ini mangkok. Nah, terus apa yang akan Bapak lakukan? Nah, perhatikan baik-baik. Kita akan mengadakan percobaan, ya. Bagaimana reaksinya kalau misalnya mangkok ini Bapak tuangkan air, ya. Tuangkan air, ya. Nah, jadi air ini sifatnya memenuhi ruangan atau mengalir ke tempat yang kosong, ya. Dan biasanya permukaan airnya tenang, tidak berombak. Kalau Ilmi masukkan ini penghapus ke dalam air, kira-kira menurut Ilmi nanti penghapusnya itu berubah bentuk atau enggak? Coba dimasukkan. Nah, terus diangkat penghapusnya ambil, ya. Sekarang Bapak tanya, Hilmi, tadi penghapusnya ketika dimasukkan ke dalam mangkuk ini yang berisi air, apakah penghapus itu berubah bentuknya? Tidak. Artinya ketika benda padat itu dimasukkan ke dalam air, maka benda padat itu tidak akan berubah bentuk. Air termasuk benda apa? Benda cair. Kalau air ini Bapak masukkan ke dalam botol minum, maka berubah bentuk enggak? Berubah menjadi botol. Kalau Bapak masukkan air ini ke dalam gelas, berubah jadi apa? Gelas. Air itu pasti berubah bentuk. Ketika dimasukkan ke dalam botol, berubah menjadi botol. Masukkan ke dalam gelas, berubah menjadi gelas. Masukkan ke dalam mangkuk, berubah jadi masukkan ke dalam kotak pensil, berubah menjadi kotak pensil, ya. Jadi apapun kalau dimasukkan benda cair, maka benda cair itu akan berubah mengikuti bentuk atau wadahnya, ya. Nah, udah. Ciri-ciri benda. Setiap benda, anak-anak semuanya, ciri-ciri benda, setiap benda atau ya setiap benda itu pasti memiliki ciri-ciri, betul? Betul. Semua makhluk yang ada di dunia ini pasti ada ciri-cirinya. Bagaimana mungkin kita bisa saling mengenal dengan teman kita kalau teman kita tidak punya nama, tidak punya ciri-cirinya? Begitu pula dengan benda. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal ini kursi kalau kita tidak tahu bentuknya kursi? Bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwasanya ini meja kalau kita sendiri tidak pernah melihat bentuk meja? Artinya setiap benda itu pasti memiliki ciri-ciri. Oke, yang kedua nih, setiap benda memiliki massa. Ya, setiap benda itu memiliki massa atau volume, memiliki ukuran dan berat yang berbeda. Coba anak-anak, kalau anak-anak bandingkan nih, ayo coba Ilmi ke depan sini, ya. Setiap benda itu memiliki ciri. Nah, dan juga memiliki massa serta volume. Artinya benda padat itu memiliki ukuran atau berat yang berbeda. Menurut Ilmi, kedua benda ini antara pena dengan remote ini, apakah sama beratnya? Coba dipegang. Sama nggak beratnya? Sama nggak beratnya? Coba, berat mana antara pena dengan remote? Berat remote. Kenapa? Karena ukurannya, beratnya berbeda. Yuk sama-sama dibaca. Omar. Stop.
tadi sifat benda padat itu dapat dipindahkan atau dipegang tanpa merubah bentuk asli. Nah, nih. Ini bentuk aslinya apa nih? Ini apa namanya? Gunting. Bentuk aslinya seperti ini. Ketika Bapak pindahkan ke tempat meja ilmi, apakah berubah bentuk? Tidak. Ini artinya benda apa? Sifat benda padat. Yang kedua. Ayo, yang kedua. Dilipat, disobek dan lain sebagainya. Nah, kedua, sifat benda padat itu ya, ketika mendapatkan perlakuan khusus maka bisa berubah bentuk. Contoh nih, kalau misalnya pensil ya, ini pensil nih. Ketika pensil ini dipatahkan, kira-kira berubah bentuk nggak? Berubah, ya, berubah menjadi kecil, ya. Artinya benda padat ini ketika mendapatkan perlakuan khusus, maka dia bisa berubah bentuk. Sama seperti kertas, ya, seperti kertas ya. Nih, seperti kertas nih, maaf ya, Bapak pinjam sebentar ya. Nih kertas nih, ya. Nih, ini kertas bukan? Kertas termasuk benda apa, anak-anak? Benda padat. Nih, benda padat itu ketika mendapatkan perlakuan khusus, baik itu dipatahkan, disobek atau digunting, maka dia akan berubah bentuk aslinya. Ini aslinya besar kan? Ketika Bapak sobek, maaf nih anak-anak, ketika disobek nih, ya, berubah nggak bentuk aslinya? Berubah, ya, jadi kecil. Artinya sifat benda padat itu bisa diubah kalau ada perlakuan khusus, baik ditekan, digunting, dilipat atau disobek. Cair nih anak-anak. Ayo tolong dibaca anak-anak semuanya. Ayo, Aira, tolong baca. Ikuti wadahnya dari tempat lebih tinggi ke tempat lebih rendah. Terus nih, coba anak-anak, Bapak mau tahu nih, kira-kira menurut anak-anak benda cair itu apa saja? Ayo angkat tangan. Satu. Kanasya, satu apa? Minyak, pinter. Terus entar dulu, Aira Putri. Kecap, pinter. Ada lagi? Arkan. Minyak. Sama tadi jawabannya. Ahmed. Sirup, betul. Ada lagi? Syik apa? Sabun. Sabun benda cair bukan? Tidak. Oh, kalau sabun cair iya boleh, ya. Kalau sabun padat beda lagi. Ini maksudnya sabun cair, ya. Bentuknya cair. Ada lagi? Air, oke. Kopi susu. Kopi susu berarti Asri suka minum kopi susu. Teh. Omar kenapa bisa jawab teh? Suka minum teh. Terus apa lagi? Milo. Nah, itu semua adalah contoh daripada benda cair. Ya, anak-anak ya. Tuh. Oke, anak-anak coba. Sifatnya apa? Sifatnya berubah mengikuti wadahnya. Ya, sama seperti tadi nih anak-anak. Ketika air aqua dimasukkan ke dalam gelas, maka dia akan berubah bentuknya menjadi gelas. Artinya sekali lagi anak-anak, benda cair itu akan mengikuti wadahnya ketika dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda. Nah, sekarang terakhir, benda gas dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Contohnya apa? Angin.
angin, gas, hah? Apa? Debu. Debu bisa dilihat ya. Gas LPG, udara atau angin, kemudian gas yang keluar dari tubuh manusia. Ya, sekarang Bapak akan bagikan ya LKPD-nya ya, masing-masing kelompok. Ini Bapak kasih 2 ya. Bapak kasih 2. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik, kerjasama ya. Anak-anak harus belajar kerjasama ya, jangan sendiri-sendiri ya. Yang pertama yang dikerjakan, Aira, tolong diperhatikan ya. Nih, yang pertama dikerjakan yang ini dulu ya anak-anak. Yang ini dulu. Udah siap, nanti baru yang nomor 2 ini. Bagaimana caranya? Anak-anak gunting dulu ini nanti. Ya, ada ini batas guntingnya, gunting. Nanti anak-anak kelompokkan mana yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, dan mana yang masuk benda gas ya. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit. 5 menit. Atau 10 menit dah ya. 10 menit. Yang ini dulu ya Nana. Nah, dibaca. Nih, Ahmed, Sezan. Nih dibaca. Jawabannya apa? Tidak. Tidak berubah. Ya, begitu ya. Ini tadi kita sudah melakukan percobaan ya, ketika penghapus dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air, bendanya berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti jawabannya apa? Tidak. Tidak berubah. Pinter. Anak-anak nih. Tadi kan sudah melakukan percobaan nih. Kalau misalkan penghapusnya dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air, penghapusnya berubah nggak? Berubah nggak? Tidak. Jadi jawabannya apa? Tidak. Tidak apa? Tidak berubah ya. Oke, terus. Oke, waktunya habis, nggak apa-apa. Bapak mau tengok siapa yang lengkap. Oke, udah. Kelompok TV, ayo kelompok ini dulu. Oke, baik anak-anak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, untuk kelompok kulkas, Putri Gareta. Pertanyaan yang pertama, ketika benda padat dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air, maka bentuk benda padatnya berubah atau tidak? Tidak. Kemudian kalau benda cair dimasukkan ke botol yang lain atau ke wadah yang lain, berubah bentuknya enggak? Berubah. Terus kalau misalnya gas ketika dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda, apakah bentuknya tetap berubah? Pintar. Tepuk tangan buat semuanya ya. Jadi anak-anak ada yang mau bertanya nggak ke kelompok yang pertama? Tidak ada kan? TV dulu. Ilmi menjawab tidak berubah. Kalau benda padat dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air, bentuknya berubah atau tidak? Tidak berubah. Kalau misalnya air dimasukkan ke dalam botol atau ke wadah mangkok, airnya berubah bentuk enggak? Berubah bentuknya mengikuti wadahnya. Begitu pula dengan gas. Kalau gas dimasukkan ke dalam balon, berubah bentuknya enggak? Jadi apa? Jadi balon ya. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau bertanya enggak tentang materi benda di sekitar kita, baik benda padat, benda cair, dan benda gas? Ayo, ada yang mau bertanya? Ya. Ya apa? Omar, coba dengar temannya apa? Kanasya. Ayo, tanya apa tadi? Hah? Oh, kalau balon udara diisi dengan apa?
dengan gas ya, dengan gas juga ya, sehingga balon udara itu bisa terbang. Selanjutnya Bapak ngasih soal nih, waktunya cuma 5 menit ya, masing-masing orang mengerjakan 5 menit. Tulisnya cepat, nomor 1 sampai nomor 3. Yuk, nomor 1 sampai nomor 3. Kosong. Hah? Masa itu berat ya. Nomor 3 boleh kumpul ke depan sini. Ayo. Yang sudah siap nomor 3 sampai nomor 3 boleh kumpul. Ya, sini. Coba tengok. Oke. Pinter. 2. Tepuk 3. Oke, anak-anak, coba dengerin sebentar ya. Mohon maaf nih, dengerin sebentar. Jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini kesimpulannya bahwasanya bentuk benda itu ada 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Ya, ketiga gas. Dan semua benda ini ada ciri-cirinya, sehingga bisa disebut dengan benda padat dan juga benda cair. Oke anak-anak, kemudian anak-anak, bagaimana anak-anak hari ini ketika belajar hari ini? Apakah senang? Senang? Gembira? Bahagia? Kalau bahagia, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, Bapak akan memberikan motivasi. Ketika anak-anak belajar dengan semangat, kemudian konsentrasi, serius, maka anak-anak akan bisa menjadi anak yang pintar dan yang cerdas. Tepuk tangan buat anak-anak yang sudah mengerjakan dengan baik. Ayo semuanya tepuk tangan. Untuk selanjutnya pembelajaran berikutnya yaitu dilanjutkan dengan perubahan wujud benda, baik benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Oke anak-anak, sebelum kita tutup dengan materi ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Oke. Istidadan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Min salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir anak-anak, Bapak ingin memberikan motivasi buat anak-anak supaya anak-anak lebih giat belajar, lebih tekun belajar, kemudian juga serius dalam pembelajaran. Yang terpenting bagi anak-anak harus sehat ya. Karena sehat itu merupakan harta yang paling berharga dalam hidup kita. Ketika anak-anak sehat, maka anak-anak akan bisa melakukan apa saja yang anak-anak inginkan. Betul? Betul? Bisa bermain, bisa bersepeda, bisa belajar, bisa pergi mengaji. Itu semua karena sehat. Makanya anak-anak harus jaga kesehatannya ya, supaya tetap sehat. Jangan lupa sholat 5 waktu tak boleh ditinggalkan anak-anak ya. Karena sholat merupakan kunci daripada ibadah. Ketika anak-anak ingin punya akhlak yang baik, maka sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika orang yang melaksanakan sholat dengan baik, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sampai jumpa anak-anak minggu untuk pelajaran selanjutnya. Oke ya. Terima kasih ya anak-anak semuanya.